Pelatih netizen juga ngeh kan kalau itu template gitu. Pelatih online juga paham. Pelatih online juga paham, maksudnya nggak memerlukan pelatih lisensi A-Pro mengetahui kalau taktiknya Persik itu duel ataupun membosankan gitu. Alberto Zaccheroni kan jagonya 90-an kan? Betul, gue sepakat. Arrigo Sacchi juga. Iya makanya, maksudnya ya mungkin juga justru harus diulik juga teman-teman. Waktu juara sama Arema tuh yang jagonya pemainnya apa pelatihnya gitu. Gue sih kalau gue bukan Robert Albertnya yang diganti. Siapa? Kaptennya yang diganti. Wow! Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Berbahaya Bung, minggu ini bersama Jiri Arvino, Labib Sadat dan juga Aun Rahman. Apa kabar guys? Aun dulu jawab. Lah kenapa emang? Gak apa-apa dari kiri. Apakah masih merasa berbahaya? Wah selalu. Oh selalu. Always. Kita itu bukan tepi jurang, emang masuk jurang udah ini sebenarnya. Lecet dong. Lecet. Udah banyak japri-japrian soalnya. Nah, apakah tim jagoan Anda berbahaya di musim ini? Waduh. Jadi Mikir. langsung merenung. Oke, sebelum secara spesifik ya, kita secara overall dulu. Karena udah berjalan 3 pekan. Betul. Ya kan kita udah merasakan siaran juga ya. Yes. Di Liga Alhamdulillah. 1. Akhirnya. Ada callingan. Setelah off season beberapa bulan. Yes. Gitu kan, sekarang udah mulai siaran lagi dan udah ada 3 pertandingan dari semua tim ya. Kalau ngelihat dari klasemen sementara nih, berarti di atas tuh ada Madura, Persikabo. ada Persikabo di atas PSM. juga, PSM, dan di bawah ada Persik ya kalau nggak salah. Persib, Bandung, Dan juga Barito. Kok Barito? Bukan dan- dong. Persis Solo. Iya, Persis Solo. Nah kalau dari secara klasemen, secara performa, apakah mengejutkan buat lo? Kalau gua sih ya, gua dulu gue pribadi untuk 3 teratas gue mengejutkan karena 3 teratas di akhir musim 2021-2022 berada di papan tengah ke bawah. Madura, Persikabo dan PSM Makassar. Tetapi secara mengejutkan mereka sekarang bertengger di 3 teratas, cuma yang jadi masalah apakah konsistensi mereka masih bisa berlanjut hingga beberapa pekan ke depan. Dan di papan bawah yang 2 nama terakhir yang tadi disebut Persib Bandung dan Persis. Secara kedalaman skuad mereka nggak layak lah berada di situ. Secara komposisi mereka nggak pantas berada di papan bawah. Ya mungkin belum cukup panas ya untuk bisa naik. Dan Karena itu masih panjang. Betul. Karena ini kalau dilihat dari Madura sama Persikabo tadi lo bilang. Ini kan 2 tim yang sebenarnya bukan kali pertama di papan atas. Betul. Di awal musim. Yes. Kita mengingat Persikabo bahkan hampir 2019. Iya 2019 tuh 13 pertandingan. sampai pertengahan musim masih di atas. Betul. Madura juga waktu eranya Greg, Beto gitu Betul. juga jago banget gitu. Yes, selalu Gimana papan lo atas. liatnya? Gue melihatnya sebenarnya kan memang ada tren baik Madura maupun Persikabo tuh ada panas di awal tahu turun, tapi juga harusnya sebenarnya di red flag buat tim-tim lain gitu. Kenapa mereka bisa ada di posisi itu? Sementara tim-tim favorit juara situasinya masih belum bagus gitu, masih belum stabil. Makanya memang betul kalau misalnya liga itu maraton, betul. Kan konsistensi kan harus berlari dengan tepat, bukan sprint dan lain-lain. Tapi kalau misalnya udah meraih hasil buruk di 3 pertandingan awal, ya harus jadi warning dong. Bener, kalau misalnya tali sepatunya udah berantakan atau udah rada pincang, kan harus dibenerin dulu ya. Betul, harus ada evaluasi. Nggak bisa dong ke sana terus kalau bisa kepleset terus gitu kan. Harus ada yang dibenahi begitu. Nah, di awal musim kan biasanya juga salah satu topik yang paling hangat, hangat sih, yang panas adalah bahkan sampai di bursa taruhan ya, di semua liga. Yes. Ya. Pelatih mana yang dipecat duluan? Selalu ada. Selalu ada kan? Kalau Premier League Frank Lampard sepertinya. Oh kita bukan bahas luar ya? Bukan. Shake Trash ya. Iya. Sakres ya, bukan Erik Ten Hag ya. Oke. Aduh. Gue bisa nanya doang. Kok bisa Erik ya? Nanya doang. Iya kan, ini berbahaya di IPL ya. Iya. Nah, tapi kalau di Liga 1, salah satu yang paling panas karena udah ada hashtag-nya. Yes. Rene out. Yo. Yes. Masuk trending topik lagi. Trending topik. Walaupun sebenarnya nih teman-teman, secara ICO sih karena udah naik ya tanggung ya. udah naik ininya Rene out gitu. Iya, tagarnya. Ini informasi. Jadi kalau nama orang Belanda itu ada nama tengah, itu biasanya nama baptis, walaupun dikasih sama gereja. Jadi kalau mau Robert out sebenarnya. Jangan Rene-nya lah. Karena Rene-nya nggak ada hubungannya sama dia intinya gitu. Jadi dia mungkin happy-happy aja orang nggak masuk ke notifikasinya dia kan. Robert Albert Robert Albert namanya dia. Jadi tapi kan udah tanggung ya.
udah jadi timeline happy ya udah Ya jadi udah, harus udah, Rene udah, out udah berarti. naik ya. Kenapa orang ngomongnya Rene juga ya? Orang kayak manggilnya Enggak, Robert. kalau di Indonesia itu DSP kita itu kan seringnya ditulis berdasarkan paspor kan. Betul. Berdasarkan paspor, Nick Anna Maria Kuipers misalnya, ataupun misalnya David da Silva tapi yang lengkapnya gitu. Yes. Sebenarnya itu tuh kesalahan umum. Harus sebenarnya kalau misalnya, let's say kita gitu ya, Yap. host dan juga pundit, nyebutin nama tuh nggak harus nama lengkap, kecuali Anda pegawai imigrasi gitu. Nah. Kalau lagi ngumumin, lagi talk, apakah Nani dulu disebut lengkap Luis Almeida da Cunha? Enggak kan? Enggak, ya. Apakah PP nama aslinya Kevler Ferreira? Disebutin enggak kan? Enggak. Sebenarnya ya sama. Jadi penamaan mah ya gak usah panjang-panjang. Emang nama jersey, Mark Klok ya udah cukup. Atau nama depan sekalian Robert. Ya. Jadi Robert kita out. manggilnya Robert aja ya. Yes. Ini Ya. Robert yang lagi goyang ya. Iya. Robert. Mungkin kalau Robert out mungkin itu buat fansnya ini kali ya Bayern Munchen kan karena dia ke Barcelona gitu. Robert Lewandowski. Lewandowski. Tapi ini Rene out ya. Robert Rene Alberts. Yes. Sekarang lagi panas banget karena 3 pertandingan bisa dibilang kurang perform, 1 hasil imbang. Tapi kaum yang bilang ya ini jangan jadi patokan karena sebenarnya harus diakui bahwa lawan-lawannya cenderung berat. Yes. Wah berat. Enggak sih. Kalau menurut Enggak gua, juga? menurut gua gini. Kan Bayangkara, Bayangkara, Borneo, Madura, dan Madura, juga Borneo. Memang secara jadwal berat. Tapi apa yang kemudian jadi keresahan juga para supporter. Yes. Sebenarnya adalah bukan di 3 pertandingan ini gitu, tapi juga Piala Presiden musim kemarin ya Presiden sebelumnya dan juga apa yang terjadi di musim kemarin gitu. Itu dan juga eskalasi apa yang terjadi di musim-musim sebelumnya sejak Robert datang. Makanya gua rasa memang ada validasi juga gitu. 3 pertandingan ini cuma jadi kayak patokan aja sebenarnya. Oke. Jadi bukan Puncak. ya puncaknya. Puncak. Sebenarnya puncaknya bukan berarti wah masa baru 3 pertandingan udah minta out. Masa Robert udah termasuk lama. Lumayan long career dong ketika lu menangani sebuah tim di Indonesia. Robert itu kalau nggak salah 1137 hari. Kalau misalnya 3 tahun lah ya? Udah 3 tahun. Di PSM aja dia nggak nyampe 1000 angkanya harinya ya. Ini berarti udah dikasih waktu yang cukup lama. Oke, memang ada kepotong sama COVID waktu timnya Betul, waktu 2020. Tapi kan juga ada beberapa musim sebenarnya harusnya situasinya jauh lebih baik gitu. Makanya memang omongan apa ya, suara-suara fans itu juga sesuatu yang valid juga gitu. Memang ketika misalnya yang terjadi apa yang terjadi di 3 pertandingan itu tuh mengejawantahkan kekacauan apa yang terjadi di selama 3 tahun sebelumnya. Iya, karena biasanya kalau misalnya untuk mengukur pelatih di awal musim kan paling nggak 5 lah. Ya. Tapi karena ini terjadinya bahkan dari Piala Presiden, bahkan dari musim lalu, yang bikin sebenarnya fans juga udah nggak percaya gitu. Apalagi bisa tarik juga waktu di PSM seperti yang lu bilang gitu, ya dia juga nggak berhasil menang juga. Tapi yang mana fans PSM juga pada bilang, nih mana katanya alasan kesehatan pindah ke Persib gitu. Oh iya, Kemarin lagi. rame gitu Tapi kan. menurut gue sih kalau bicara Persib Bandung kan di musim lalu juga dia sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat ya. Ya. Runner up dan bahkan sampai 2 pekan atau 3 pekan terakhir bisa ikut title race bersama Bali United. Mungkin dia juga ya Alun suka bicara kalau Robert Albert itu dengan formasinya suka kena coki ya suka keselak lah. Ngecok ya. Iya, kesedak lah dengan Ngecok, ya. perjalanan Persib Bandung. Tapi mungkin di musim ini harusnya diberi ini lagi. Tapi kesempatan lagi. itu justru pertanyaan, Bib. Musim kemarin kan kita kalau misalnya berkaca kan musim kemarin runner up dan lain-lain. Yes. Musim kemarin jadi tim paling sedikit kebobolan. Iya. 22 gol. Satu musim tuh. Satu musim tuh. Yes. Tapi ini baru 3 pertandingan udah 9. Iya, Udah rata-rata 3 per Iya, udah setengahnya Hampir gitu. setengah. Yes. Dan seingat saya si Teja Paku Alam ini belum pernah kebobolan lebih dari 3 sepanjang karirnya. Oh iya, terakhir 3 itu di Semen Padang ya? Semen Padang. Itu pun 3. Ini pertama kalinya dalam karir seorang Teja Paku Alam kebobolan 4. Berarti kan troublesome sekali gitu. Itu juga udah bukti gitu ada trouble di Persib. Makanya gua rasa emang nggak bisa ngelihat dari 3 pertandingan ini, tapi 3 pertandingan ini tuh udah jadi contoh banget lah apa yang terjadi di musim-musim sebelumnya gitu. Apa yang terjadi itu akumulasinya terjadi di 3 pekan awal Liga 31. Iya, tapi ini menarik ya. Karena kalaupun kita ngomongin misalnya sepak bola Eropa yang biasanya umum gitu ya. Kadang pelatihnya udah bagus. Misalnya tapi di pemain di lapangan yang kurang nggak perform misalnya. Karena yang salah itu katanya bukan di rencana tapi di eksekusi. Ada beberapa tim yang kayak gitu ya. Apalagi kayak misalnya kita ngomongin di Liga Champions, tim-tim yang sebenarnya materinya bagus tapi ternyata buang peluang gitu ya beberapa tim di Arsenal Eropa. maksudnya. Juventus sih yang sering. City, PSG gitu-gitu Oke, loh oke, maksudnya kan. Ya Arsenal sempat. Gitu. Tapi kalau ngomongin di Persib Bandung nih, apakah plan gaya main juga menjadi isu atau emang eksekusi di lapangannya yang bikin Persib agak struggle di musim ini?
Kalau gua sih ngelihatnya ya dengan apa yang terjadi kalau di 3 pertandingan ini ya mungkin juga kan sempat kena badai cedera ya, ada Victor Igbonevo, ada Ciro Alves dan Teja sempat ya? Teja Pakualam bahkan mungkin kayak agak dipaksakan sedikit mungkin suruh perform di pertandingan lawan Borneo, tapi Ciro, Beckham. Beckham di awal musim langsung kena cedera ya waktu lawan Bayangkara, dan menurut gua memang keempat pemain ini mungkin adalah puzzle utama dari atau pemain starting line up dari Persib Bandung. Tapi seharusnya ya dengan skuad yang dia miliki, kedalaman skuad yang dimiliki oleh Robert Albert, dengan setiap pemain yang dia inginkan, pasti manajemen mengiyakan, mengkabulkan dan mendatangkan pemain-pemain tersebut. Seharusnya ya mungkin ya itu jadi problemnya sekarang oleh supporter tentunya. Oke, gimana Un? Soal rencana dan eksekusi ini. Apakah rencana bagus, eksekusinya yang masih bleek gitu ya ibaratnya? Atau emang dari rencana aja lu lihat tidak meyakinkan gitu? Kalau gua kan gua bukan coach ya. Oke. Belum mungkin. Waduh. Akan ya? Akan. Nggak, kalau maksudnya gini, ketika pelatih yang gue tahu, ketika pelatih bikin game plan, itu kan harusnya ada plan A, B, C, D, E gitu. Betul. Ketika eksekusi lain-lainnya, problemnya di mana gitu. Karena kan masalah gini, ini juga kayak lu sehari-hari, lu kan kadang bikin plan ya. Dan lu harus sampaikan ke orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang masalahnya itu bukan di game plan-nya gitu, tapi bagaimana lu menceritakan game plan itu ke orang lain gitu. Kalau let's say kalau pelatih Mendelivery gitu. mendelivery game plan tersebut ke pemain, yang menurut gua kayaknya tuh ada beberapa game plan yang secara delivery-nya mungkin tidak sampai ke pemain, berpengaruh terhadap eksekusinya juga. Maksudnya gini, ketika taktiknya A tapi disampaikannya mungkin kurang pas ataupun kurang enak, jadinya yang terjadi di lapangan itu berbeda kan. Tapi kalau misalnya melihat 3 pertandingan kemarin kan template banget ininya ya, pergantian pemainnya kan. Yes. Ketika babak kedua Febri masuk. Deddy Kusnandar masuk gitu. Klok akhirnya maju main lebih advance. Itu kan nggak memerlukan pelatih lisensi A Pro kan buat tahu. Coach Donzol kali bisa Iya, ya? maksudnya Coach Donzol lisensinya lumayan ya. Maksudnya pelatih netizen juga ngeh kan kalau itu template gitu. Pelatih online juga paham. Pelatih online juga paham. Maksudnya nggak memerlukan pelatih lisensi A Pro mengetahui kalau taktiknya Persib itu duel ataupun membosankan gitu. Itu kan yang terjadi kan, kayak yang paling konyol ya ketika akhirnya 3 pertandingan ini kan dapat hasil jelek. 3 pertandingan ini juga mereka unggul duluan terus. Pasti, selalu. Selalu unggul duluan. Selalu. Yang paling parah emang waktu lawan Borneo unggulnya menit ke-9 gitu. Waktu lawan Bayangkara kebobolan duluan terus bisa comeback, di mana gua Sempat hampir unggul juga. Iya, gua hampir tepuk tanganin itu. Wah, itu keren banget bisa unggul lawan Bayangkara gitu, bisa comeback. Tapi kan akhirnya pattern-nya udah kelihatan tuh. Unggul duluan kebobolan, unggul duluan kebobolan. Menit 85 lagi coba. Menit akhir terus gitu. Konsentrasi. Kalau lawan Borneo, alasannya? aduh kenapa tuh? Kalau lawan Borneo hampir setiap momen menit fase pasti ada Ada kebobolan. kebobolan makanya ini gua juga mempertanyakan why gitu. Satu ada pergantian. Tapi kalau misalnya udah bicara pemilihan pemain, juga berbicara soal pemain-pemain yang masuk kan. Yes. Pemain-pemain yang masuk, pemain-pemain yang keluar. Itu tuh ada beberapa sektor yang jujur gua mempertanyakan gitu. Contoh nih, oke lah Persib memang punya histori dengan wingback asing gitu, Pradita Wecai. Iya. Tapi maksudnya gini, Daisuke Sato menurut gua pemain bagus memang. Tapi di Muang Thong aja itu dia juga cadangan. Di tim-tim luar negeri yang dia main tuh dia bukan pemain tim utama. Main di timnas Filipina tim utama memang. Cuman kan kalau lu punya source terus kemudian lu memilih untuk mengontrak back kiri asing itu agak aneh aja gitu. Padahal lu punya back kiri lokal yang sebenarnya kualitasnya juga ya masih fine aja, dan gue tidak melihat masalahnya di back kiri gitu. Gue melihat justru ada posisi-posisi lain yang urgent untuk punya pemain asingnya. Misalnya? Contoh, kan kejadiannya tuh selama 3 pertandingan kayak gitu kan. Klok dinaikin karena nggak ada gelandang serang. Yes. Kenapa nggak beli gelandang serang? Emang ada Beckham, ada Kambuaya, betul. Tapi kan sekarang belum pada main, cedera. Iya. Kambuaya belum fit ya? Belum fit. Sementara kalau misalnya di posisi lain, satu, Beckham bisa dijadiin box to box midfield. Kambuaya bisa diturunin ke belakang juga. Jadi gelandang serang tuh ya perlu gitu. Karena oke, nanti nabrak sama Siro bisa digeser ke sayap. Oke, tapi gini, kalau misalnya bilangnya soal tadi kedalaman, Ya. soal transfer juga, Ya, kan misalnya gelandang serang butuhnya. Nah. Tapi ada Beckham, ada Kambuaya. Kambuaya gitu. Nah sekarang nggak ada, berarti kan butuh gitu. Nah. Tapi kan
Robert beralasan bahwa ini kan masalahnya cedera dan tidak ada yang bisa menduga bahwa mereka akan cedera. Jadi Tidak sebenarnya dong. Robert akan berpikir kayak, wah, gue udah nyiapin nih dua orang ini, tapi ternyata apesnya. Mungkin dia Enggak. bisa beralasan, apesnya cedera, gimana dong guys? Enggak dong. Kalau misalnya ada pelatih nih ngomongin cedera ya. Yes. Kalau lu Dia ngomong timnya cedera kan? kalau Robert ngomong misalnya cedera kan? timnya Anda itu Persitas Tasik gitu ya nggak apa-apa. Ya kan maksudnya bukan tim di liga utama, resource seadanya gitu ya, wajar dong ketika bilang aduh pemain gue cedera semua. Ini masalah gini, pemain cedera kan terpengaruh juga pramusim. Seperti apa pramusim dijalankan. Yes. Persib pramusimnya nanggung banget. Kalau misalnya emang nggak ngejar Piala Presiden ya udah turunin aja Arsan Makarin dan juga Robby Darwis sejak di Seperti Persija iya, misalnya. gitu. Pemain muda aja sekalian. Tapi kan ada ngotot-ngototnya juga. Akhirnya Ciro cederanya di Piala Presiden, Victor juga di Piala Presiden. Jadi Piala menurut lu kan- serba nanggung? Yes. Serba nanggung. Piala nggak dapet. Piala nggak dapet cedera semua. Oke. Makanya ini tuh udah di levelnya sebenarnya permasalahannya bukan di taktikal, bukan di perencanaan, di manajemen, maksudnya manajerialnya. Yes. Bagaimana ngatur pemain-pemain yang harus main di hari itu gitu. Udah di situ posisinya gitu. Oke, ini menarik Bib. Tadi Aun udah bilang bahwa sebenarnya ada template dari pergantian pemain bahkan penyusunan pemain juga, Yes. dan itu berdampak juga pada hasil yang template bisa dibilang. Iya. Karena comeback tiga-tiganya, comeback tiga-tiganya itu kan template juga. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya udah gagal sekali, gagal 2 kali, mungkin ada pemikiran bahwa oke kita harus membenahi ini, Iya. ya kan? Ternyata partai ketiga malah di comeback dengan skor yang lebih besar bahkan, ya kan? Nah ini makanya kalau nggak salah lagi ini dulu, ambil nafas dulu ya, belum latihan dulu untuk melihat seperti apa. Ini kayaknya lagi mencoba dipugar lagi. Yes. Gimana caranya biar bisa dievaluasi gitu. Ini kan kalau bicara pemugaran, bicara evaluasi, dan bicara pemilihan pemain pada nantinya, dan game plan juga yang tadi Aun bahas, itu kan semuanya kan berada di tangan Robert Rene Albert ya. Dan semuanya itu kan, semuanya pasti berangkatnya dari Robert Rene Albert. Apakah, kalau yang menjadi pandangan gue, apakah formasi yang diusung oleh Robert Rene Albert di setiap pertandingan memang sudah kebaca oleh lawan-lawannya? Kan kita tahu juga Rene Robert Albert bukan pelatih 1-2 musim di Liga Indonesia ya, udah Justru belas. karena itu, Bib, dia tuh emang sudah outdate aja gitu. Oh. Jagonya 10 tahun yang lalu. Jadi, iya kalau bicara 10 tahun yang lalu jelas loh, Arema kurang Bener canggih. kan? Bener Sudah sih. tidak berbahaya berarti ya. Iya. Sudah tidak berbahaya. Jadi berarti bener dong kalau misalnya ada omongan skuad sebagus ini kenapa pelatihnya Robert, iya standar bener lah. dong. Robert yang sekarang ya, bukan Robert yang 10 Ini tuh kalau misalnya lu saya kan emang special case ya kalau punya kayak Ancelotti tuh jagonya terus gitu. Iya. Tapi kan lu lihat ada beberapa pelatih yang ya Udah expire maksud gitu. lo? Alberto Zaccheroni kan jagonya 90-an kan. Ah betul, gue sepakat. Arrigo Sacchi juga. Iya makanya maksudnya ya mungkin juga justru harus diulik juga teman-teman. Waktu juara sama Arema tuh yang jagonya pemainnya apa pelatihnya gitu. Waduh. Tapi kan harusnya ada ini, harusnya ada sinergi. Yes. Karena kalau sekarang ya dibilang jago lah pemainnya Persib. Iya. Tapi Oh, jago tidak bisa- banget. Tadi lu bilang nggak bisa menyampaikan delivery yang bagus gitu Mungkin, kan. Tapi mungkin ya. itu masih asumsi ya. Iya. Tapi kita nggak tahu kenapa masih ada struggle di sini gitu. Nah tapi gini, tapi kan fans banyak menuntut supaya Rene out, Robert Rene Albert out. Iya dong. Gitu kan. Wajar. Nah, kalau dari pemain-pemain yang mungkin lo denger-denger gitu. Jangan dong ngomong bocoran. Aduh. Ya kan biasanya ruang ganti menentukan juga. Berbahaya. Siapa tahu. My lips Aun sealed. tahu. Oh, berarti ada ini ya curhat-curhat lah Ya ya. mungkin Ya. bisa pakai. Tapi kalau menurut gue sih pemain pasti masih berada di belakang. Nyapuin temen. Yes. Bagus. Gimana? Sapuin dong, Beb. Udah ini lagi ngomongin sampai. Kalau menurut lu secara umum deh. Ya. Gua bener-bener salah satu, kita kan komentator ya, jadi kita pasti Iya. pengen tahu nih di Iya. suasana locker room dari Persib Bandung. Karena itu menentukan kan? jelas Iya. banget. Dan menurut gua mungkin dengan adanya, kan gue sempat bahkan bertanya ke Aun, Persib kok belum latihan ya pulang dari Borneo, mungkin lagi cooling down dan sebagainya. Tapi menurut gue memang para pemain ini masih berada di belakang Albert. Mungkin masih support seorang Rene Robert Albert sebagai Di head belakang coach. Albert atau emang ya sudah silent treatment, Bib? Waduh. Emang nggak mau ngomong. Waduh. Oh, saya nggak tahu. Waduh. Pandangan saya udah bagus nih. Bapak masuk lagi nih, Pak. Iya, yang ngomong dari mulut lu lagi kan? Aduh. Enggak, Ya. maksudnya we never know what Yes. happens in changing room. Iya. Maksudnya kalau changing room memang bukan bahasan kita kan. Iya. Cuman Pandangannya dua lah ya. ya pasti maksudnya kalau pemain ya bisa dilihat dari di lapangan apakah mereka behind their coach Iya. atau tidak. Tapi Ya, para pemain bisa dilihat dari gesturnya kan. Tapi kalau secara
bursa transfer, Yes. ya tadi kan Aun udah bilang soal kebijakan transfer ya ke dalaman squad. Sekarang udah tutup kan? Udah 4 Agustus kemarin. Kemarin bahkan per 3 Agustus kalau tidak salah berdaftarkan 4 Juli sampai 3 Agustus. 4 Agustus sudah harus formasi fix. Yes. Semua full timnya seperti apa begitu. Jadi ya ibaratnya nggak ada kesempatan lagi lah untuk ini. Berarti harus mempertahankan performa dari pemain yang ada. Tapi ada masalah cedera gitu. Kalau lo berdua deh jadi pelatih Persib gitu, apa yang akan dilakukan? Apa yang perlu dibenahi kalau menurut lo? Kalau gue sih jelas ya dengan mungkin ya kita tak dengan kondisi para pemain yang pemain kunci gue cedera ya. Ya. Sebenarnya sih gue pasti lebih berani untuk memainkan para pemain yang tersedia ya udah Misalnya? pasti. Contoh kedalaman komposisi skuad Persib ini kan kita katakan mewah ya. Ini pemain cadangannya juga sebenarnya pemain cadangan yang luar biasa ya. Bahkan seorang Erwin Ramdhani, Zalnando juga sangat layak. Wow, Erwin Ramdhani luar biasa ya. Luar. Oke. Itu Erwin Firmino ya. Oke, lanjut silakan. Zalnando dan kawan-kawan maksudnya layak untuk menjadi starting line up dong. Oke. Kalau itu pandangan gua kan. Oke. Jika Febri-nya juga nggak top perform ya. Kan opini. Iya, Opini gua dan gua pasti akan memaksimalkan pemain-pemain dan juga setidaknya merubah formasi yang ada biar tidak terbaca karena tahu lah ketika mendatangkan Ciro Alves, mendatangkan Kambuaya berarti kan di klub pasti akan memainkan 4-2-3-1 atau enggak skema menyerang lah ofensif. Ketika pemain-pemain andalan ini cedera dirubah lah formasinya. Seharusnya. Dan Oke. dengan pemain yang ada seperti di contoh ada Abdul Aziz Lutfi, ada Deddy Kusnandar, lebih berani untuk memberikan kesempatan para pemain cadangan yang ada di musim ini untuk menjadi starting line. Bahkan sejak awal ya? Sejak Bukan awal. sebagai second unit. ya, Iya, super bukan sub. second unit. Oke, Un, gimana Un? Kalau lo bisa memberi saran kepada Persib Bandung. Aduh, kalau saya ini ya. Saya pegangin tenang. Ini dong, ember buat muntah. Saya pegangin Bapak. Nggak, ya gini, ini kan sebenarnya juga mirip terjadi di musim lalu ketika tim sekelas Persib justru mengandalkan attacking mereka di bocah 20 tahun yaitu Beckham Putra. Beckham, betul. Di musim ini kejadiannya kebalik. Persib mengandalkan bocah Robi Darwis 18 tahun. 18 tahun buat jadi gelandang bertahan gitu. Nama sih keren ya. Nama keren. Permainan keren juga. Permainan keren juga gitu. Robi Darwis itu full potensial, really good player. Jarang banget pemain Sunda tapi posisinya di sana dan mainnya kayak gitu. Iya. Jarang banget memang. Itu luar biasa lah. Dan kalau misalnya bikin kesalahan justru harus dimaafkan kan dia masih muda gitu. Don't expect too much Iya gitu gitu. sebenarnya. Anda berharap Robi Darwis main kayak Klok ya gak bisa. Orang belum usianya. Klok udah main kemana-mana. Klok udah main buat timnas. Robi Darwis tuh masih stepping stone. Makanya Berarti ada yang salah ya kalau bergantung iya, sama betul. Itu anak sama muda. terjadi musim lalu juga kan. Masa attacking ngandelin Beckham? Beckham kan masih pemain muda gitu. Ya namanya oke kalau misalnya pemain bagus muda tapi berkualitas oke, tapi kan lu nggak bisa kayak gitu caranya karena Mbappe pun bukan dia kan sentralnya di Paris dan juga di timnas Prancis. Yes, Ada pemain senior yang ngebantuin. Yeah. Ini makanya situasi yang nggak bagus justru menunjukkan sebenarnya nggak ada leader juga di tim. Sampai akhirnya pemain muda yang akhirnya bekerja keras gitu. Di sisi lain gue juga mempertanyakan, oke Daisuke Sato dipasang. Ada masalah di attacking, kenapa Daisuke nggak dinaikin jadi flank depan? Gue sepakat nih, bisa jadi winger. Iya, jadi winger depan dan akhirnya pasang Zalnando atau David Rumakik belum main juga. Belum main secara lebih banyak ya. Makanya gue rasa ada banyak sekali pertanyaan juga. Rahmat Irianto. Rahmat Irianto jauh lebih bagus kalau dipasang jadi gelandang bertahan ketimbang jadi kayak di tim nasional ketimbang jadi bek tengah. Ada yang gua pertanyakan adalah ketika situasi yang tadi template kayaknya gelandangnya harus diganti nih. Masukin Dedi, Kloknya maju ke depan. Dedi Mark Klok ini secara skill set passingnya bagus memang, free kick bagus. Klok ball musim lalu itu sangat membantu Persib buat bikin gol lah. Bagaimana bola-bolanya Klok itu banyak membantu, tapi kan itu dilakukan dari area deep, dari area dalam. Tetap harus butuh pemain yang menyambungkan antara lini tengah dan juga lini depan. Di antara pemain yang tersedia dengan Beckham cedera, Kambuaya tidak available, pelatih online pun tahu dan orang waras pun sadar ya Abdul Aziz yang dipasang di sana. Tadi saya udah ngomong Bang, Abdul Aziz Lutfi dimainkan. Harusnya Aziz, tapi kan Atau enggak mungkin kalau dengan Rene Robert Albert kan satu bahasa ibu ya. Ya bisa jadi lebih Mungkin mereka ada obrolan internal ya mungkin berdua ya. lebih mudah. Lo cocoknya main sama siapa Ya, gitu kali. mungkin Kalau ada Coach Justin di situ mungkin Coach Justin kan ya. Soalnya ngerti. Mungkin nanya gitu kan, ini nggak ada Rashid nih. ya, Lo sama siapa bisa nih? jadi lebih mudah merunning sistem juga itu Yes. dipahami hal-hal yang wajar.
Cuman emang kan ya kalau gue sih ngerasa ada missing link di situ. Terus juga Febri juga kan menurun permainannya gitu. Ternyata ya kenapa ya gak pasang Daisuke jadi winger depan aja sekalian gitu. Karena emang beberapa kali juga gue lihat di timnas Filipina Daisuke 1 jadi penyerang sayap. Iya, itu karena formasinya 3-5-2. Iya sih. Jadi wing back. Nah tapi kalau kita berkaca ya beberapa musim lalu itu kan sebenarnya Persib pernah memulai musim dengan impresif. 3 game, ini bahkan waktu itu kalau nggak dihentikan, wah bisa juara nih. Bisa. Begitu meyakinkan. Kita bisa bilang mungkin sekarang kayak papan atas sekarang lah. Tadi mungkin ada Madura, ada PSM. Persikabo, PSM gitu. Cuma sangat meyakinkan ketika itu tapi dihentikan. Tapi abis COVID sepertinya langsung hilang, Itu langsung bingung. bisa dilihat dari penampilannya Wander Luiz kan. Dan Geoffrey Castillion Ya, cetak setelah ini berarti apa yang terjadi di 3 pertandingan tersebut sebenarnya ya bukan mereka yang bikin Persibnya bagus di 3 pertandingan itu tuh Omid Nazari yang bagus banget sebenarnya. Dan bukan pelatihnya juga ya? Ya, itu ya. Tapi saya sepakat dengan nama Omid Nazari sih. Omid Nazari yang running timnya makanya lancar, bola lancar, bisa cetak gol banyak. Bukan karena Geoffrey Castillion dan juga Wander kan akhirnya terlihat. Kualitasnya di PSS, kualitasnya di Rans sekarang. Dan emang kita lihat akhirnya Ada ininya juga. pada setelah liga mulai dengan masih mengandalkan Wander dan Geoffrey juga nggak ini ya, nggak langsung bagus kan. nggak begitu berkontribusi besar untuk Sampai Persib. akhirnya diganti kan. Dua-duanya langsung. Iya, dan juga ini pastinya mengerucut dan benar-benar menjadikan banyak banget protes ya terjadi ya, semua yang tadi kita ngomongin. Bahkan ada salah satu admin yang sering dihujat tapi orang suka follow juga gitu ya. Love-hate relationship dengan akun ini. Iya, padahal mafia dia. Ya, gitu. Katanya bilang sebenarnya Persib udah bagus gitu kalau pelatihnya bukan dia. Oh iya itu. Bahkan. Nah, Berarti harus diganti. Nah, itu kan berarti kan memunculkan ini pasti kan polemik, Asumsi. isu dan juga orang pada bilang nih, siapa? Berarti kan harus ada sosok yang diusung nih. Nah, isu yang rame banget adalah Paul Munster. Yes. Ada juga si Radovic ya sempat Iya, ini. Milan Radovic mungkin agak-agak cari perhatian Wah, sedikit ya. ini masalahnya ketika isu kursinya pelatih Persib sekarang panas, itu kan langsung tuh di IG story tuh Vladimir Vujovic, Milian Radovic, Gomez. Mario Mario Gomez. Ini Luis Mia kemarin gue Luis lihat. Milla juga. Tapi kalau yang agak-agak ngasih kode Mario Gomez, Milan Radovic. Iya, Kalau iya, Paul Munster mungkin keinginan dari para bobotoh. Ya. Iya. Karena di Bayangkara juga bagus. Kalau gue gini situasinya, masalah gini, kenapa juga perubahan itu harus terjadi? Bobotoh juga ingat kan, ada pelatih yang cuma 2 pertandingan udah bahkan di demo. Iya. Almarhum Risnandar. Ada pelatih yang cuma 3 bulan dianggap not good enough, juga out. Ini 3 tahun loh. Perbandingannya kayak gitu. Ada yang cuman bahkan 3 pertandingan aja gak nyampe, ada yang cuma 3 bulan. Ini kan jadi patut dipertanyakan apa yang terjadi dengan 3 tahun without real result yang hasilnya tuh benar-benar tangible kelihatan gitu. Kalau misalnya runner up tuh bukan hasil. Ada yang bilang runner up tuh the biggest loser kan? Yes. Bener nggak? Paling pertama. Loser paling pertama tuh runner up. Makanya runner up tuh nggak boleh dijadiin ini. Patokan. Nggak boleh juara 2 tuh ya. Tapi Iya. mungkin aja Peringkat manajemen 2 juga punya kayaknya. pandangan lain, apalagi kita tahu kan, kontrak dari Rene Robert Albert akan berakhir di musim 2024 dan 2025. Itu mungkin Pak Teddy mungkin punya proyek jangka panjang, Sebenarnya ya, kalau plan jangka panjang mungkin bisa Mungkin ada. Masalahnya di sana mungkin. Ada plan jangka panjang tapi gue merasa kalau gitu ya nggak fair juga untuk pelatih lain karena kan di Eropa tuh ada istilahnya stigma ya. Kalau udah 3 kali kalah lu harusnya justru menyadari diri untuk mengundurkan diri gitu. Iya. Karena ada yang pelatih yang gitu juga ya Iya, sebenarnya ya. gitu. Kalau Jadi saya siap kok kalau Ya. emang mau dievaluasi. Iya, gitu. betul. Bukannya kayak saya kalah karena pada cedera. Nah. Gitu harusnya. Oh, mencari alasan. Harusnya gitu ya. Masalahnya gue rasa juga sebenarnya sudah cukup fine untuk apa ya merasakan excuse-nya akan ada terus kan. Iya, Karena iya. yang namanya alasan mah ada aja terus. Benar. Jadi mau menyampaikan nama mungkin yang bisa menjadi opsi. Lu siapa, Bib? Kalau gue ya, Oke, sebelumnya gue nanya dulu deh. Yes. Lo jadi gimana? Out atau stay? Aun dulu deh boleh. Iya. Gue deh. Ya, Lu dulu dong. Ya udah lu dulu deh. Kalau gue sih mungkin stay-nya di kesempatan hingga minimal 10 pertandingan pertama. Full pertandingan. Menurut gue sih Stay. kalau gue bukan Rene Robert Albertnya yang diganti. Siapa? Kaptennya yang diganti. Wow.
Karena Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa itu? Kenapa? Kenapa nih kalau Kalau boleh tahu ada masalah apa sih sama nggak ada kaptennya Persib masalah. Jadi Bandung? kalau menurut gua tim-tim era persikatan kayak Persija, Persebaya, Itu sama lokal Persija, ya sih ya. harus banget punya kapten yang ya pemain lokal yang terbaik, Ya. grade A-nya timnas Indonesia lah. Oke. Kan Mark Lok lokal. Baru lokal. Yo. Baru lokal. Tetap aja darahnya dia mah kan bukan darah kita. Iya, password 2. Iya, aduh dibahas lagi tuh. Tapi menurut gua, apalagi tim kayak Persib Bandung ya, yang kita tahu banget, ya kita tahu lah pemain asal Bandung, tanah Jawa Barat tuh yang berkelas, yang top grade Indonesia tuh banyak, harusnya tahu Iya. nilai, filosofi, arti nama dari sebuah nama Nah, Persib jadi Bandung. siapa mestinya? Tapi jadi siapa berarti? nominasinya? Gue jadi pengen tahu juga versi lu siapa. Siapa harusnya? Kalau menurut gue ya, kalau nama kayak contoh. Nggak, Kalau gue Deddy Kusnandar layak. Kalau Ahmad Yusrianto kan emang kapten asli kan, Iya. kapten yang emang di lu masukin daftar liga, kaptennya siapa? Ahmad Yusrianto. Iya. Tapi kalau di lapangan dengan starting ada, lu berarti siapa? Karena Dedi kan nggak masuk Nggak starting. masuk starting. Siapa? Ya kalau minimal ya RI 53 kalau menurut gue. Wih, sama saya juga. RI 53 Ini- walaupun ini- masih pemain baru ya. Ini pandangan gue ya. Kalau Iya. misalnya Dia lah, menurut gue dia tahu nilai Persib Betul. Bandung dibandingkan Mark Klok. Oke. Walaupun dia Persebaya besarnya. Gue pun merasa kalau misalnya tim kayak tradisional power tuh enaknya kan lokal ya. Yes, Pemain betul. lokal gitu. Gue rasa justru kalau misalnya Bang Jupe nggak ada, Blimade nggak ada juga, Dedi juga lagi di cadangan, ya Rahmat Irianto lah. The Prince. Walaupun baru masuk. Walaupun baru masuk, masuk. dia menurut gue dia lebih tahu nilai arti Persib Bandung. Nilainya klub, Klub. tahu value-nya Value. klub juga. Ini jawaban bagus sebenarnya. RI 53 ya. Iya. RI Menarik. 53. Rice. Oke. Tapi Berarti lu kasih Rene stay minimal 10 game. minimal 10 game. Tapi ganti kapten. ganti kapten. Wow. Maaf Keras. nih. Keras ini keras. Tapi ini namanya opini. Iya nggak apa-apa. Lah, kok captain kan gunanya captain kan sebagai leader. Tadi Betul. Aun ada omongan Betul. Persib seperti kehilangan leadership. Ya, ya. Kan captain itu Tapi leader. emang betul. sejak Firman Utina nggak ada leader sih. Betul. Iya. betul. Persib itu butuh leader. Yes, yes, yes. Dan yang diganti bukan bukan Klok lagi. Bukan Albertnya yang sekarang, tapi kaptennya yang diganti. Iya, yang iya. tahu nilai Yes. value dari Persib Bandung. Yes, karena kan kita bukan cuma menyampaikan kritik gitu kan, Ya. tapi mungkin ada solusinya atau at least ada opsi alternatif nih. Iya. Kayaknya kalau dari kita begini. Itu dari lo. Yes. Aun Rahman, Robert Tanya Alberts, stay in or out, stay or go. Harusnya dijadiin kutipan. Tiba-tiba muncul di akun IG. Waduh, ngeri banget. Ada mention nih. Ini apa tuh? Oh, ini tapi professional opinion dan juga personal opinion ya. Yes. Kalau gue ngerasa 3 tahun udah cukup lah. Karena ada pelatih yang cuma dapat waktu bahkan nggak 3 pertandingan, 3 bulan. Bahkan cuma 2 tadi ya. Iya bahkan setengah musim gitu. Ini kan udah bukan ngomongin 3 pertandingan terakhir aja, tapi juga 3 tahun yang dirasakan oleh Bobotoh. Gue sih merasa ya enough is enough aja, udah cukup Robert waktunya. Kalau misalnya lu ngomongin pengganti, gue justru kalau personal opinion gue adalah Eduardo Almeida sebenarnya. Kan dia masih jadi pelatih. Dan memang juga lagi goyang. Lagi goyang. papan Karena tengah tuh. gini. Gue Kasih gini suka ininya, gue suka filosofinya. Karena pada akhirnya kan supporter sukanya result ya. Yes. Pada akhirnya ya menang aja gitu. Pragmatis aja. Pragmatis aja. Dan ini tapi ya lagi-lagi ya itu kan personal opini. Iya. Karena kan juga yang nama yang gue sebutkan tadi juga di klubnya yang sekarang juga kan digoyang juga kan. Iya. Di Tapi kandang belum. singa lagi goyang. Atau jangan-jangan tukeran. Wow, berarti kembali lagi. Waduh. Comeback dong ke situ sebelah sono. Siapa tahu lebih bisa ya. Aduh. Dapat nampasan. Editingnya Berbahaya capek nih kayaknya nih. juga. Ini berbahaya nih episode ini karena udah semakin berbahaya. Kita sudahi aja di sini ya. Ya, udah masuk jurang kita. Peluang punchline ada banyak tapi udahlah. Ya udahlah, nikmati Kita aja, tahan enjoy. di sini aja. Jadi kalau punya pendapat antara stay or out tentang sang pelatih atau mungkin tentang sang kapten atau mungkin ada saran ya, mungkin kan dibaca juga sama Yes. manajemennya atau coaching staffnya. Boleh lah. Iya, karena kan suara kita nih, pelatih-pelatih online, Iya. kadang bisa aja itu Iya. tepat dan penting buat Persib Bandung. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.